Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 2320091. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila, NIM 2320090 dari kelas MSI PGMIB. Perkenalkan, nama saya Tianura Mahidayah dengan NIM 23296. Perkenalkan, nama saya Fitri Janani, NIM 23299 dari kelas Metodologi Studi Islam PGMIB. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pendekatan. Istilah pendekatan merupakan kata terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu approach. Maksudnya adalah suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian. Pendekatan dalam aplikasinya lebih mendekati disiplin ilmu, karena tujuan utama pendekatan ini untuk mengetahui sebuah kajian dan langkah-langkah metodologis yang dipakai dalam pengkajian atau penelitian itu sendiri. Setiap disiplin ilmu memiliki kekhususan metodologi sebab tidak ada sebuah metode yang dapat digunakan dalam semua disiplin ilmu. Jika seorang pengkaji telah menentukan pendekatan yang digunakannya, akan dengan mudah terbaca langkah-langkah metodologis yang digunakannya. Saya akan menjelaskan tentang pendekatan studi Islam. Untuk melakukan studi Islam, ada beberapa istilah yang perlu dipahami dengan baik. Pemahaman terhadap istilah-istilah ini akan memudahkan untuk memasuki bidang studi Islam. Istilah-istilah tersebut adalah pendekatan, metode, dan metodologi. Pendekatan adalah cara memperlakukan sesuatu atau a way of dealing with something, sementara metode merupakan cara mengerjakan sesuatu atau a way of doing something. Secara etimologis, kata metodologi diderivasi dari kata metod yang berarti cara dan logos yang berarti teori atau ilmu. Jadi, kata metodologi mempunyai arti suatu ilmu atau teori yang membicarakan cara. Pendekatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: A. Pendekatan teologis, B. Pendekatan antropologis, C. Pendekatan sosiologis, D. Pendekatan filosofis, E. Pendekatan historis, F. Pendekatan kebudayaan, G. Pendekatan psikologis, H. Pendekatan doktriner, dan I. Pendekatan normatif. Pendekatan teologis. Pendekatan teologis adalah cara pandang atau analisis terhadap masalah ketuhanan dengan menggunakan nama-nama agama atau simbol-simbol agama yang ada. Dengan kata lain, pendekatan teologis cenderung normatif karena keyakinan teologis menjadi norma dalam melihat suatu fenomena. Teologi sendiri adalah ilmu yang membahas tentang Tuhan dengan manusia serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Teori normatif untuk membentuk suatu pola pikir, maka diperlukan dengan pendekatan-pendekatan teologis yang berfungsi sebagai suatu cara teologis yang baru. Apabila pemikiran itu tradisional, liberal maupun modern. Dari berbagai pendekatan-pendekatan teologis yang ada, pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan dalam pemahaman agama secara kamus. Hal tersebut memberikan dampak dan pengaruh yang besar terhadap perilaku para pengikut teologis normatif ini. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan filosofis dalam studi Islam. Pendekatan filsafat sebagai agama terletak pada ide bahwa dengan merefleksikan realitas watak tertinggi, orang dapat menemukan wawasan yang sesungguhnya mengenai pengalaman manusia di dunia. Refleksi memberikan gambaran yang benar tentang bagaimana suatu model pandangan metafisik ini menunjukkan apa yang tertinggi dan ultimate, dan memberikan sistem nilai bagi kehidupan dan kehidupan manusia sehari-hari. Sebagai ilustrasi, misal tentang ide Ibnu Arabi yang menyampaikan gagasan hikmah al-Masyrikiyah yang searah dengan hikmah al-Isfaqnya Surwandi. Ibnu Rus adalah Qadi al-Qaddat, pemegang otoritas keagamaan tertinggi di Andalusia. Apalagi Ibnu Arabi dan Surwandi yang menekankan kejernihan batin untuk menangkap keberadaan hakiki dan realitas metafisik.
kehidupan praktis para filosof Muslim sering lepas dari perhatian dan hanya terfokus pada ide yang ditangkap secara tidak utuh. Berbagai corak filosofi Muslim menunjukkan kreativitas para filosof dalam menyampaikan berbagai persoalan mendasar dalam Islam, tetapi tetap berada di bawah satu payung paradigma ketauhidan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.